kalian semua pendengar ini ya, kalian semua pendengar, yang ku maksud tadi itu juz 1 sampai 30. Disuruhnya aku ngapal 30 juznya, lucu kau. Aku cuma minta Al-Jin 19. Ya inilah bacakan. Bacakan yang jelas. Kau pakai kuping kau itu. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam khataba. Coba. Udah puas kau juga dengar bacaannya. Kau pun aku kasih tau nggak ngerti karena aku nggak mau menerima kebenaran. Al-Jin 19. Al-Jin 19. Kau lucu kali kau. Al-Jin 19. Kau lucu kali kau memang. Dari tadi aku bilang Al-Jin 19 loh. Udah gak usah kau tanya yang lain tadi itulah. Aku mau naik sama kau yang enggak coba. Logikanya aja. Enggak ada bisa. Bentar. Tadi kamu bilang aku setan toh. Ya nggak apa-apa. Itu kan menurutmu aja. Menurut Tuhan Yesus aku kan anaknya. Oke, bacakan Al-Jin 19. Saudaraku cepat cari dulu. Al-Jin 19 cari dulu saudaraku. Cari. Aku tunggu. Cari dulu Al-Jin 19. Aku mintakan Al-Jin 19 dibacanya 15. Cobalah. Gimana sih si Ahmad ini? Gak dengar ya teman-teman, tadi aku minta Al-Jin 19 bukan 15. Dibilangnya pula aku setan. Dengar ya setan katanya. Aku dibilang setan coba. Ayo cepat ya. Jangan lama-lama biar kau bacakan dulu ya. Apakah saya setan atau tidak? Saya tidak setan ya. Dan saya tidak pernah dikerumuni setan ya. Saya tidak pernah dikerumuni setan. Setan aja takut melihat saya, apalagi saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Dibilangnya aku setan teman-teman ya. Setan itu ya nggak berani dekat sama kita, apalagi dikerumuni setan. Apalagi saya dikerumuni jin, nggak mungkin. Saya anak Tuhan Yesus ya. Saya sebut nama Tuhan Yesus saja itu udah setan udah kabur terbirit-birit. Bacakan Al-Jin 19 saudaraku, jangan lama-lama. Al-Jin 19. Al-Jin 19 ya baca. Udah buka mikrofonmu, baca. Wa lamma qamu abdullahi yad'uhu kadu ya'na alaihi libada. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia yang bilang lagi sama sekawan ini lucu-lucu kali. Iya, artinya apa? Iya, bahasa Indonesianya apa? Kok suruh lagi aku nyari bahasa Indonesianya? Aku penting kali aku mau komigana. Bahasa Indonesianya apa? Ya itu kan bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya kok suruh tanya artinya, kok suruh tanya hadis yang kesini. Iya. Aku menjawab bacakan dulu saudaraku. Itu kan kamu baca bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Biar orang-orang ngerti yang di bawah. Amang tahe. Amang tahe artinya itu oh ala ampun dah gitu. Ya. Amang tahe itu bukan cakap kotor, itu bahasa Batak artinya oh ala ampun dah gitu ya. Mana lama kali dia. Kau ribet-ribet ya aku naik arti lagi kau. Kau dengarnya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, si Muhammad ini dibilang hamba Allah, bukan Tuhan maklen ya, oke? Berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat. Oke? Terus jin itu bergerumun mengerumuninya, paham kau? Ya kau pun kau cari aja nanti kau suruh cari ini. Bacakan seluruhnya. Kamu itu enggak. Masih ada lagi tuh. Susah ngomong sama orang yang suka membalik-balikkan apa? Capek ya. Bacakan yang seluruhnya satu ayat itu. Iya, baca. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah ya, Muhammad itu hamba Allah, bukan Tuhan kayak kalian bilang tadi tuh.
berdiri menyembahnya. Maksudnya itu berdiri itu sholat, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjutannya masih ada lagi. Konteks dulu. Mereka jin-jin itu bergerak mengerumuninya. Berde apa? Kok disingkat? Kok berde? Yang jelas. Kok apanya siapa ini? Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Apalagi Mikana. Jadi siapa di situ yang berdesakan dikerumuni jin? Jin, udah kau dengar sama aku ya. Aku kasih kau satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang saya tanya, di siapa di situ yang berdesakan dikerumuni jin ketika melaksanakan sholat? Jin. Iya, siapa yang dikerumuni jin ketika melaksanakan sholat? Muhammad, Mikana, Muhammad. Emang kenapa? Kau tanya apa lagi Muhammad itu? Apa? Oh gitu, ya udah. Jadi apa yang salah? Terus kenapa kau bilang tadi aku setan sementara aku dikerumuni setan pun nggak bisa? Berarti kau itu memfitnah aku. Lain yang gue tanya. Jawab bodoh pening kali aku mah kau. Jadi apa yang mau kau tanya lagi coba? Si Muhammad tadi itu dikerumuni jin. Apa mau kau tanya? Pasti mau kau cari salahnya apa? Coba. Aku nggak cari kesalahannya. Ya, terus apa kau bilang lagi? Coba. Aku penting kali sama kau. Kenapa Nabimu sholat dikerumuni jin? Aku jelaskan sama kau satu ayat. Dan tidak diciptakan jin dan manusia. Bumi ini Allah ciptakan bersama manusia dan jin. Yang satu lagi malaikat. Malaikat ini itulah nanti menghakimi kita di akhirat nanti. Yang di bumi ini adalah manusia dan jin. Jadi nggak hanya manusia aja menurut Muhammad. Jin itu apa? Jin itu apa? Bukankah jin itu setan? Oke, aku jelaskan sama kau ya. Agak dangkal otak kau nih Bang ya. Jin itu dangkal otakku. Bentar dulu, jangan bilang dangkal otakku. Kamu itu sembarangan. Tadi sebentar dulu saudaraku, sabar. Tadi kamu bilang saya setan. Sementara setan nggak berani mengerumuni saya, paling dekat sama saya. Dia tuh udah kabur ngelihat saya karena saya anak Tuhan Yesus. Dalam iman kami, setan dan jin itu sama-sama gitu. Golongan setan itu jin gitu loh. Nah, saya tanya, jin itu siapa? Mikana, dengarkan dulu. Oke, bisa kau dengarkan aku sedikit aja. Di paham kalian itu, jin itu setan kan? Ya. Iya, jin itu golongan setan. Pemahaman kami, jin itu bukan hanya setan. Setan itu terdiri dari dua jenis. Setan itu ada yang dari bangsa manusia, kayak kita nih. Kalau sifatnya kayak setan jadi setan. Satu lagi, setan yang dari bangsa jin. Kau nggak nyambung, capek ngomong sama kau. Oh, kalau begitu jin itu golongan bangsa jin ya? Kalau setan itu jawabannya Mikana. Oh, kalau jin itu adalah golongan setan gitu ya? Kalau setan itu, jin itu golongan setan ya? Ada dari manusia, ada dari jin. Susah ngomong sama kau, nggak nyampe otak kau, susah. Apa lagi mau kau tanya? Coba. Kenapa Muhammad dikelilingi jin? Ya maksudnya dia itu ngelilingi jin supaya ngelilingi Muhammad. Si Muhammad tuh sholatnya biar khusyuk, jangan diganggu-ganggu sama jin yang dari manusia. Setan yang dari manusia. Setan itu belum tentu dari bangsa jin. Makanya ada orang istilahnya kalau, weh sifat kok kayak setan, tuh dia setan. Paham? Kan kamu tadi yang bilang jin itu golongan dari setan. Gimana sih kok pula balik kamu? Jangan balik-balikkan fakta. Aku bilang sama kau setan itu terdiri dari dua jenis. Ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Nggak sampai otak kau. Dan aku kalau kok aku sih Amat, jangan gitulah Amat, jangan kayak gitulah saudaraku. Kok kamu fitnah aku? Tadi kamu bilang aku setan, sementara aku aja dikelilingi jin aja nggak bisa karena aku anak Tuhan Yesus. Karena kau itu karena kau itu nggak perlu dikelilingi. Memang kau itu nggak perlu dikelilingi. Ngapain dikelilingi kau? Yang penting bukan jin itu takut ngelihat aku Ahmad. Karena aku anak Tuhan Yesus, Ahmad. Jangankan saya usir dia dalam nama Tuhan Yesus, untuk dekat sama saya aja dia nggak berani. Karena
Karena aku anak Tuhan Yesus, Ahmad. Apalagi setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan, saya beritakan firman Tuhan, makin terbirit-birit itu jin-jin dan setan-setan tidak mau dekat aku. Dia so patah-patah, so ancur-ancur dia, Ahmad. Tapi kalau dalam iman kami, Ahmad, kalau saya tidak pernah baca Alkitab, saya nggak cinta Tuhan Yesus, saya nggak kenal Tuhan Yesus, memang saya gampang dikerumuni oleh setan. Karena ada ayatnya itu, ya, jika iman kita kosong, roh jahat itu akan berkumpul dalam diri kita, Ahmad. Tapi karena saya anak Tuhan Yesus, iman saya, pikiran saya di sini ada Kristus, nggak akan bisa setan mendekat, Ahmad. Apalagi jin-jin, Ahmad. Kabur dia, Ahmad. Suaramu kecil, suaramu kecil, Ahmad. Tunggu, kau dengar dulu aku ah. Kau susah kali kasih tahu. Mikana, dengar ya, Neng. Bisa, dengar. Saudaraku Ahmad, silakan. Ah, Mikana, kau buka lah mata kau buka telinga kau buka hati kau lihatlah dunia ini. Udah kau lihat dunia ini? Udah, Ahmad. Jadi aku mau tanya sama kau, kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, bagaimana bumi dan seisinya ini diciptakan Dia? Gimana caranya? Jangan kau bilang pula teori Darwin. Penting aku sama kau. Oh, nyambung. Siapa yang bilang pula? Siapa yang bilang pula teori deh ya? Begini, Ahmad. Apa coba alam semesta ini, iya, alam semesta ini, Ahmad, diciptakan oleh Tuhan Yesus yang tertulis di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Tunjukkan sama aku ayatnya. Oke, nih ya. Saya tunjukkan ayatnya. Oke, Ahmad, yang ganteng, yang cakep, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Kan saya hafal ayat ini, Ahmad. Ya, jangan kau tengok. Oke, Ahmad. Ngomong aja kok hafal dan tengok. Oke, ya udah, ya. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow, haleluya. Oke, Mikana. Oke, itu di tempat kami pun ada juga kayak gitu ayat itu. Masalahnya sama kau tanya Mikana, apa itu ayatnya asli dari Injil pertama diturunkan sampai sekarang ini? Asli, tidak pernah dirubah. Yakin kau? Aku tengok beda-beda versi Alkitab kalian tengok. Enggak ada beda versi, saudaraku. Makanya hanya Alkitab yang bisa memberitahu sama kita apa yang diciptakan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai hari ke-6 dengan sistematis, secara detail dan teramat baik. Dan pada hari ke-7 Dia berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan dengan teramat baik dan sempurna. Dan bukti validasinya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab, saudaraku Ahmad. Wow, haleluya, haleluya. Aku dapat jawaban kau 7 hari dalam seminggu itu kenapa dipakai di kalender kita. Aku dapat. Iya, itu dari Alkitab. Kenapa? Karena kalian itulah yang paling banyak membantai, paling banyak membunuh. Makanya kalian jangan framing. Kok kamu bilang membumbun? Aduh. Udahlah, Ahmad, kau belajar lagi kitabmu. Ahmad, belajar lagi lah kitabmu. Sebentar lagi saya mau sampai di gereja. Bentar dulu, Ahmad. Saudaraku.
Kau undang aku nanti ya. Kau nggak nyambung Iya, sama aku. iya. Masih banyak lagi pembahasan yang sangat sama Komang Makau. Framing aja kerjaanmu. Ya udah Ahmad. Walaupun cuma satpam, agamaku alhamdulillah lah masih bisa punya omongan kau. Ahmad. Ya udah dulu saudaraku, aku sebentar lagi mau ke gereja, mau pakai kerudung juga ya. Sebelum masuk ke gereja, terima kasih Ahmad. Nanti kapan-kapan kamu naik lagi ke roomku ya. Terima kasih Ahmad diskusinya. Aku pertanyaan yang bisa buat kau habis. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ratu, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. God bless. Oke, Ahmad. Oke, habis. Ya. Turunlah Ahmad.